Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tilawat Quran semua. Kali ini mari kita melanjutkan pelajaran kita tentang bacaan-bacaan Al-Quran atau tajwid Al-Quran. Dalam hal ini kita akan membahas berkenaan dengan idgham, ya. Jadi idgham itu dia terbagi menjadi dua. Ini idgham. Idgham itu dia terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, ya. Bi gunnah. Dan yang kedua adalah bila gunnah. Ini adalah macam-macam dari idgham. Apa arti idgham, teman-teman? Idgham itu terjemahnya adalah memasukkan atau dia meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham, ya. Baik itu huruf idgham bi gunnah maupun dia masuk ke dalam huruf-huruf idgham bila gunnah, ya. Kita akan bahas untuk yang idgham yang pertama, ya. Idgham yang pertama adalah idgham bi gunnah. Ini yang akan kita bahas, idgham bi gunnah. Jadi yang perlu teman-teman ingat bahwa idgham bi gunnah itu dia memiliki 4 huruf atau 4 huruf hijaiyah yang menyebabkan dia disebut dengan idgham bi gunnah. Di mana ketika nun mati, ya. Nun mati atau nun bersukun di sini, atau juga tanwin, baik itu fathatain, kasratain, atau dhammatain, bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, ya. Ini adalah idgham bi gunnah. Nun mati atau nun bersukun atau tanwin, fathatain, kasratain atau dhammatain, dia bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw di dalam satu kata, maka dia disebut dengan idgham bi gunnah, ya. Bagaimana contohnya? Baik, kita akan langsung kita contohkan di bawah. Jadi untuk contoh yang pertama itu dia huruf ya, misalkan. Contoh huruf ya. Ketika teman-teman di dalam Al-Quran menemukan kata atau kalimat faman ya'mal, ya. Bila kita baca secara jelas atau secara satu kata atau satu ejaan atau satu kata, maka dia dibaca faman, ya. Dibaca faman. Tetapi ketika dia terjadi idgham atau terjadinya pertemuan antara nun mati atau sukun di sini dan kita gabungkan dengan kata berikutnya, di mana kata berikutnya di situ adalah ya, maka terjadi idgham dan disebut dengan idgham bi gunnah. Serta cara bacanya tidak lagi faman, ya, tetapi langsung nun matinya itu seakan-akan hilang atau dileburkan atau seakan-akan tidak dibaca dan melebur ke dalam huruf ya di sini. Jadi dibacanya famai, ya. Famai, ya. Famai. Dan cara bacanya dia untuk idgham bi gunnah ini dia disengaukan atau didengungkan sesuai dengan arti daripada idgham bi gunnah, ya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah itu dengan dengung atau dengan sengau. Jadi ketika teman-teman baca ini, maka dia harus ditahan kira-kira 1 atau 2 harakat atau 2 ketukan, ya. Famay ya'mal,
Jadi tidak lagi dibaca faman, tetapi famai, seperti itu. Inilah contoh dari huruf ya. Kemudian contoh berikutnya masih dalam huruf ya. Contohnya liqau mi ya'malun. Di sini ada tanwin ya, sama hukumnya ketika nun mati bertemu dengan idgham. Tanwin juga seperti itu. Jadi tidak lagi dibaca liqaumin, tetapi liqaumi ya'malun. Ada peleburan di sini atau gabungan. Jadi seakan-akan tanwinnya hilang. Liqaumi, dan ketika menyebutkan liqaumi, mi-nya di situ ditahan kira-kira 1 sampai 2 ketukan sehingga terjadi dengung atau sengau di situ ya, baru itu disebut dengan idgham bil gunnah ya. Jadi ini contoh dari huruf ya. Liqaumin ya'malun, tidak lagi dibaca liqaumin ya'malun, tapi liqaumi ya'malun. Ini contoh dari satu huruf idgham, yaitu huruf ya. Kemudian contoh untuk huruf nun, supaya agak luas ya. Kita hapus dulu sebagian. Contoh untuk huruf nun, misalkan di sini huruf nun. Contohnya min ni'matin ya. Suara nunnya tetap ada, tetapi nun yang sukun atau nun yang berharakat tanda sukun di sini suaranya hilang. Yang lebih dominan adalah suara nun yang ini ya, karena dia melebur ke dalam suara nun yang ada di kata berikutnya. Dan di situ terjadi dengungan 1 sampai 2 harakat sehingga dibaca menjadi min ni'matin. Min ni'matin ya. Jadi nun yang pertama atau nun yang bersukun di sini seakan-akan tidak dibaca, tetapi melebur lebih dominan ke nun yang di kata selanjutnya atau di kata berikutnya. Dan ketika membacanya ditahan kira-kira sampai 1 atau 2 harakat ya. Min ni'matin. Ini contoh huruf nun ya. Kemudian contoh yang selanjutnya qauman nakatsu ini bertasjid, pasti bertasjid ya. Dan sama ya, suara tanwinnya seakan-akan hilang dan dia melebur ke dalam suara nun yang sini ya. Dan supaya ciri dari idgham bi gunnah itu lebih keluar, lebih nyata, maka dia seperti yang saya sudah jelaskan, harus ada dengungan, harus ada penahanan atau sengau di situ sebanyak 2 harakat atau 2 ketukan. Qauman nakatsu ya. Qauman nakatsu, seperti itu. Jadi itu ciri dari idgham bi gunnah, yaitu sengau atau dengung. Sesuai dengan terjemahnya, arti dari idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan sengau atau dengung. Contoh yang untuk huruf mim kali ini ya, nun, kali ini kita akan contohkan untuk huruf ya yang mimnya. Huruf mim. Jadi misalkan wamam ma'akum. Ya. Sama seperti contoh di atas, nunnya di sini yang bersukun seakan-akan tidak dibaca, tidak lagi dibaca waman, tetapi wamam, dan terjadi dengungan atau
sengau di situ sebanyak 2 ketukan, 2 harakat, dibaca wamau, wamam ya. Dibaca wamam. Contoh kalau dalam bahasa huruf vokalnya wamam. Dan di sini terjadi penahanan atau sengau sebanyak 2 harakat. Wamam ma'akum. Contoh selanjutnya dari huruf mim ini untuk idgham bi gunnah. Bikalimatim minhu ya. Di sini terjadi sengau 2 harakat atau didengungkan dan suara tanwinnya sama melebur atau hilang menjadi suara bukan tim tetapi tim ya. Bikalimatim minhu. Seperti itu. Ini contoh dari huruf yang mim. Kemudian kita contohkan untuk huruf selanjutnya, itu huruf waw. Misalkan contohnya adalah khizyu walahum. Ini huruf dhammatain atau seperti ini tandanya kalau dhammatain. Khizyu walahum. Tidak lagi dibaca khizyun tetapi khizyu walahum, suara tanwinnya dileburkan atau dihilangkan dan didengungkan di sini ketika masuk ke dalam huruf wawnya. Khizyu walahum. Contoh yang selanjutnya adalah miwaliyin. Ya. Ini suara nunnya juga hilang, tidak dibaca min tetapi miu, masuk ke dalam huruf wawnya, dileburkan ke dalam huruf waw. Miwaliyin. Miwaliyin. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa mengerti dan juga bisa mengingat apa saja huruf dari idgham bi gunnah. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, untuk teman-teman lebih menghafal, lebih mudah menghafal huruf-huruf idgham bi gunnah adalah teman-teman jadikan dalam satu kata atau dalam satu sebutan, yaitu menjadi yanmu ya. Ya, nun, mim, dan waw, dan disebutkan dalam satu kata menjadi yanmu. Ini lebih praktis, lebih mudah untuk teman-teman mengingat kata-kata atau huruf hijaiyah yang tergolong dalam idgham bi gunnah. Baik, kita akan lanjutkan untuk idgham selanjutnya, itu idgham bila gunnah ya. Jadi idgham ada 2, idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Bila gunnah artinya dengan tidak atau tanpa ya, tanpa menggunakan gunnah, sengau atau dengung. Jadi sama-sama dia melebur ya, huruf nun mati atau tanwinnya itu sama-sama melebur ke dalam huruf selanjutnya, tetapi di sini bedanya dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu harus ada dengungnya karena dia di situ memang diharuskan bi gunnah ya, dengan menggunakan sengau atau dengung.
Tetapi kebalikan dari idgham bi gunnah di sini bila gunnah ya, tanpa menggunakan gunnah atau sengau atau dengung ya. Jadi dia melebur tetapi tidak harus didengungkan atau disengaukan. Contohnya adalah huruf idgham bila gunnah ini dia tergolong dalam lam dan juga ro. Hanya dua saja dia teman-teman. Lam dan ro. Laron ya, supaya lebih ingat, supaya lebih mudah teman-teman untuk menghafal atau mengingatnya, disingkat menjadi laron seperti itu. Lam, contoh yang lam. Contohnya adalah mil ladunka. Ya. Di sini nun matinya sama-sama hilang atau sama-sama dileburkan. Tetapi dalam hal ini dia ketika masuk ke dalam suara lamnya dia tidak ada sengau atau tidak ada dengung. Mil ladunka. Mil ladunka. Ya. Atau contoh selanjutnya adalah untuk idgham bila gunnah ini khairul laka. Khairul laka. Ya. Tanwinnya juga hilang atau tidak disebutkan, tapi langsung masuk ke dalam suara lamnya. Lam yang bertasjid ya, disebutkan di sini. Inilah contoh dari idgham bila gunnah. Dalam hari ini adalah huruf lam ya, yang merupakan salah satu huruf dari idgham bila gunnah. Kemudian huruf yang kedua dari idgham bila gunnah yaitu adalah ro ya. Ro. Contohnya mirrabbikum. Nun matinya hilang atau tidak dibaca, tetapi masuk ke dalam ro yang di sini. Mirrabbikum. Atau contoh yang selanjutnya adalah Ghafurur rahim. Ini contoh dari huruf ro yang merupakan juga idgham bila gunnah. Jadi hanya dua saja ya, huruf lam dan juga huruf ro yang merupakan bagian dari idgham bila gunnah, dan ketika dia dileburkan ke dalam kalimat atau kata lam maupun ro-nya dia harus tanpa menggunakan sengau atau dengung ya. Jadi idgham bila gunnah ini adalah kebalikan dari idgham bi gunnah, yang mana idgham bi gunnah itu dia mengharuskan adanya sengau atau dengung sebanyak 1 sampai 2 harakat. Tetapi kalau dia idgham bila gunnah ini dia merupakan idgham yang dileburkan atau dimasukkan dia tanpa menggunakan sengau atau dengung. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa ingat dan juga paham berkenaan dengan idgham apa saja. Dan juga ketika teman-teman bertemu dengan contoh-contoh dalam Al-Quran, teman-teman bisa ingat, maksudnya bisa tahu bahwa ini adalah hukum idgham bi gunnah ataupun hukum idgham bila gunnah. Demikian pelajaran kita untuk episode kali ini, yaitu berkenaan dengan idgham. Ikuti terus Tilawat Quran Channel dan juga jangan lupa terus dukung dengan cara like dan juga subscribe serta bagikan kepada teman-teman yang lain. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.